Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Azhari dari kelas 12 MIA 1 SMA Negeri 1 Baleriang. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia pengujian karbohidrat pada makanan. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui makanan atau bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Landasan teori dari praktikum ini adalah apabila bahan makanan diberi tetesan betadin berubah warna menjadi kebiruan atau keunguan, maka bahan makanan tersebut bisa dikategorikan sebagai bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahan yang akan kita gunakan di sini yaitu sebagai berikut. Alatnya yaitu pisau, gelas, 5 buah sendok pengaduk, 10 buah piring kecil, alat penghalus, dan kantong plastik. Bahan-bahan yang akan kita gunakan di sini sebagai berikut, yaitu betadin, air, apel, nasi, margarin, gula pasir, telur, tepung terigu, biskuit, tahu, pisang, dan kentang. Nah, langsung saja. Tahap pertama, kita akan menghaluskan semua bahan yang belum dihaluskan seperti apel, kentang, tahu, telur, biskuit, dan pisang. Pertama-tama, potong apel menggunakan pisau. Selanjutnya, kupas apel dari kulitnya. Setelah itu, potong-potong apel menjadi kecil. Kemudian, apel dimasukkan ke dalam plastik untuk dihaluskan menggunakan alat penghalus. Setelah halus, apel dimasukkan kembali ke tempat yang sudah disediakan. Sehabis memotong dan mengupas apel, jangan lupa pisau dilap menggunakan tisu. Selanjutnya di sini kita akan memotong kentang dan mengupas kentang. Setelah dikupas, kemudian kentang dipotong-potong menjadi kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, kentang dimasukkan ke dalam plastik untuk dihaluskan menggunakan alat penghalus. Setelah dihaluskan, kentang dimasukkan kembali ke tempat yang sudah disediakan. Kemudian kita akan mengupas telur. Kupas telur secara perlahan agar tidak hancur. Jangan lupa, pisau yang tadinya digunakan untuk mengupas dan memotong kentang dibersihkan terlebih dahulu menggunakan tisu. Setelah dikupas, potong telur menggunakan pisau. Setelah dipotong secukupnya, telur dihaluskan menggunakan sendok. Haluskan secara pelan-pelan agar tidak tumpah kemana-mana. Selanjutnya, kita akan mengupas pisang. Setelah dikupas, pisang dipotong-potong menggunakan pisau. Jangan lupa, pisau dilap menggunakan tisu. Potong pisang kecil-kecil agar mudah dihaluskan. Setelah dipotong kecil-kecil, pisang dimasukkan ke dalam plastik untuk dihaluskan menggunakan alat penghalus. Setelah halus, pisang dimasukkan kembali ke tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya kita akan menghaluskan tahu. Haluskan tahu secukupnya. Pastikan tahu hancur sehalus mungkin. Selanjutnya kita akan menghancurkan biskuit. Pastikan biskuit hancur sehalus mungkin. Nah, di sini kita juga menggunakan air untuk diteteskan ke bahan makanan. Tuangkan air secukupnya ke dalam gelas yang sudah disediakan. Oke, langsung saja kita praktekkan pada bahan makanan biskuit.
Nah, kita beri beberapa sendok air ya. Setelah diberi air, aduk-aduk biskuit sampai merata. Ya, selanjutnya di sini ada betadin. Ya, betadin adalah cairan yang mengandung lugol. Selanjutnya kita beri biskuit dengan tetesan betadin. Aduk-aduk sampai merata dan amati perubahan warna yang terjadi pada biskuit. Ya, bisa kita lihat di sini biskuit berubah warna menjadi biru keunguan. Namun, lama-kelamaan biskuit kembali ke warna semula. Dia hanya menyerap warna dari betadin itu sendiri. Selanjutnya, kita sekarang akan mempraktekkan pada bahan makanan tepung terigu. Beri beberapa sendok air ke dalam tepung terigu. Setelah selesai diberi air, aduk-aduk tepung terigu sampai merata. Aduk secara perlahan agar tidak tumpah kemana-mana. Nah, langsung saja kita berikan beberapa tetes betadin ke dalam bahan makanan tepung terigu. Kemudian aduk-aduk bahan makanan tepung terigu yang sudah diberi betadin secara perlahan agar tidak tumpah. Selanjutnya, amati perubahan warna yang terjadi pada tepung terigu. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri, tepung terigu berubah warna menjadi keunguan. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan ke bahan makanan nasi. Nasi diberi beberapa sendok air. Kemudian nasi diberi beberapa tetes betadin. Setelah diberi beberapa tetes betadin, selanjutnya aduk-aduk nasi sampai merata. Lihat perubahan warna yang terjadi. Nasi berubah warna menjadi keunguan. Nah, dapat kita simpulkan nasi berarti bahan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya kita akan mempraktekkan ke makanan telur. Pertama-tama, teteskan beberapa tetes betadin ke dalam telur. Kemudian apabila sudah diteteskan, aduk telur yang sudah tercampur betadin tadi agar tercampur merata. Aduk secara pelan-pelan agar tidak tumpah kemana-mana. Amati perubahan warna yang terjadi pada telur. Ya, warnanya mengikuti warna betadin ya. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan ke makanan buah apel ya. Teteskan beberapa tetes betadin ke dalam apel. Selanjutnya aduk-aduk apel menggunakan sendok dan amati perubahan warna yang terjadi pada apel. Selanjutnya kita akan mempraktekkan ke bahan makanan pisang. Teteskan beberapa tetes betadin ke dalam pisang. Aduk-aduk menggunakan sendok pisang sampai merata. Aduk secara perlahan agar tidak tumpah kemana-mana. Amati perubahan warna yang terjadi pada pisang. Selanjutnya kita akan mempraktekkan ke bahan makanan tahu. Teteskan beberapa tetes betadin ke dalam tahu. Aduk-aduk sampai merata menggunakan sendok dan amati perubahan warna yang terjadi pada tahu. Selanjutnya kita akan meneteskan betadin ke dalam bahan makanan margarin. Teteskan beberapa tetes betadin ke dalam margarin. Aduk-aduk sampai merata menggunakan sendok dan amati perubahan warna yang terjadi pada margarin.
Selanjutnya kita akan mempraktekkan ke bahan makanan kentang. Teteskan beberapa tetes betadin ke dalam bahan makanan kentang. Aduk-aduk kentang sampai merata. Aduk secara perlahan dan amati perubahan warna yang terjadi pada kentang. Dan yang terakhir kita akan mempraktekkannya ke bahan makanan gula pasir. Teteskan beberapa tetes betadin ke dalam gula pasir. Aduk-aduk gula pasir yang sudah dicampurkan betadin tadi menggunakan sendok agar tercampur semua. Amati perubahan warna yang terjadi pada gula pasir. Oke, tadi kita sudah praktekkan meneteskan cairan betadin yang mengandung lugol pada 10 bahan makanan. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat beberapa bahan makanan yang mengalami perubahan warna, ada juga yang tidak mengalami perubahan warna, serta ada bahan makanan yang mengalami perubahan warna kuning kecoklatan. Setelah kita melakukan uji coba meneteskan betadin ke bahan makanan, dapat kita simpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung karbohidrat akan berubah warna menjadi kebiruan dan keunguan. Di sini bisa kita lihat bahan makanan mana saja yang mengandung karbohidrat. Yang pertama itu ada kentang, ada nasi, tepung terigu, dan pisang. Sekian praktikum dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.